Ini ada, tapi ini terlalu pribadi ya. Tapi saya nggak punya cerita lain, nggak apa-apa ya. Kalau di hari raya atau di bukan hari raya, lagi kumpul misalnya keluarga gitu, saya, istri, anak-anak, menantu gitu. Lalu pada mengatakan, ayah, saya minta maaf ya. Saya tanya, istri saya gitu, minta maaf. Apa kesalahan kamu? Harus dijelaskan? Jelaskan. Jangan sabra kali, lamun pernah. Berakali itu pernah dilakukan. Ini harus dijelaskan? Jelaskan. Nanti saya akan pertimbangkan apakah saya akan memaafkan atau tidak. Harus jelas si HPT. Nanti saya akan memastikan saya jadi beli atau tidak. Nyata pohodei, ingat-ingat dulu. Kalau perlu besok atau lusa atau minggu depan, pokoknya sampai ingat. Nah, saya pun minta kepada istri dan anak-anak, adakah saya pernah berbuat salah yang saya belum minta maaf? Tolong saya diberitahu, bisa saya besok keburu meninggal dunia. Saya akan segera minta maaf. Kalau itu jelas kesalahan saya. Gitu. Karena kan bisa terjadi begini, orang saya salaman itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oh iya sama-sama, 00 ya Pak ya, iya sama-sama. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Cek minta maaf saya. Ada apa saudara? Bapak ingat peristiwa 5 tahun yang lalu Pak? Apa itu? Itu pernah nyebar fitnah pada diri Bapak. Oh itu nggak mungkin saya akan lupakan dalam hidup saudara. Gara-gara fitnah itu rumah tangga saya hancur, karir saya hancur, segala-galanya hancur saya. Saya sampai pernah dirawat di Cisarua 5 bulan stres. Karenanya selama 5 tahun ini gak pernah rasanya saya sehari tanpa berdoa pada Allah, ya Allah jangan sampai saya meninggal dunia sebelum kau temukan saya dengan siapa sebenarnya penyebar fitnah itu yang telah menghancurkan hidup saya ini. Dalamun ayeuna aya di hareupeun lamun teu dicekek eta jelema. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan itu? Jadi gini Pak, tadi kan kita sudah minal aidin wal faizin, malah istaqbalallahu minna minkum nugas itu, lalu sudah memaafkan, kita sepakat kan tadi 00 kan Pak? Nya kunaon? Saya Pak penyebar fitnah itu 5 tahun yang lalu. Saya kira bukan saudara, mau dihampura. Wah, ada lain. Setelah dia tahu belum tentu dia mau memaafkan. Pertanyaannya, kenapa Allah membuat aturan seperti ini? Urusan manusia harus didahulukan sebelum urusan dia dengan Allah. Pertama, begitulah Allah memuliakan hak manusia. Lalu kenapa harus sampai ngaku gini? Supaya setiap orang berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang lain. Alangkah tidak adilnya seorang memfitnah orang lain, malah dimasukkan ke media sosial, nyebar semua dalam hitungan menit sudah ribuan orang membaca fitnah itu. Hancurlah nama orang yang difitnah itu. Sementara yang memfitnah cukup dengan ya Allah ampunilah dosa saya sudah memfitnah. Selesai. Gimana nasib orang yang dizalimi? Betapa tidak adil. Wayahna kalau mau tobat kudu datang ngaku. Beresiko nanti dia marah. Kalau tidak ingin menghadapi resiko, jangan pernah menzalimi orang lain. Kalau hukum Islam ini dilaksanakan, aturan Allah ini dilaksanakan, siapa suami berani mengkhianati istri? Nggak perlu ibu sibuk mukaan HP salaki itu.
Kapan suami ini mau bertobat, dia harus ngaku pada istrinya. Bu, maafkan saya ingin bertobat pada Allah, saya harus menyelesaikan dulu dengan ibu. Kunaon, saya pernah berbuat begini. Atau nanti hubungan dengan istri yang tadinya aman-aman bisa jadi rame, malah bisa jadi putus dan sebagainya, cerai malah. Oh, Bapak tidak siap menghadapi itu? Enggak saya. Jangan pernah menzolimi, selesai. Itu maksud Islam. Resep ya, cara repik. Saya nggak siap menghadapi resiko. Ada resiko hukum lagi di dunia kalau saya ngaku bahwa saya telah yang memfitnah, bahwa saya kena nanti hukum ini dan sebagainya. Tidak siap saya. Ya nggak apa-apa. Jadi mau ngaku, berarti taubatnya nggak gantung. Allah tidak akan mau mengampuni. Nggak gantung nepi ka iraha. Ya sampai dia ngaku. Loh, yang dizalimi sekarang sudah meninggal atau dia sendiri sudah meninggal, berarti urusannya hanya akan selesai di akhirat. Gak mungkin tidak selesai, tidak adil. Disitulah di akhirat pengadilan yang maha adil itu. Masuklah dia dalam hadis Rasulullah SAW. Atadruna ma huwal muflis, tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Manusia yang paling bangkrut, kata Rasulullah, orang yang berbuat dosa fahisah, tidak diselesaikan di dunia. Berarti taubat dia nggak gantung. Baru nanti dia selesaikan di akhirat oleh Allah di yaumil hisab. Harus selesai. Nggak bisa yang dizolimi terus tidak memperoleh haknya. Gitu. Nggak bisa orang yang berbuat zolim lalu tidak merasakan akibatnya. Caranya gimana Allah? Kata Rasul, kalau orang yang berbuat zalim ini punya dosa, punya amalnya diambil oleh Allah. Sesuai dengan kadar kezalimannya, Allah Maha Adil. Diambil untuk apa? Dibayarkan kepada orang yang dia zalimi. Jadi ibu, kalau ada orang menzalimi ibu, orangnya nggak mau ngaku dan nggak mau minta maaf, dua yang ibu harus lakukan. Pertama, sabar dengan kezaliman itu. Dan yang kedua, bersyukur. Boga tabungan. Ayeuna karek dibayarkan ka 3 urang, beak amalna teh. Sementara yang dizalimi aya genep. Lalu yang 3 orang lagi gimana? Da geus beak amalna. Dosa yang 3 orang ini masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya untuk ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Amalnya habis, dosa orang lain ditimpakan pada dia. Inilah manusia muflis, kata Rasulullah, manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Kalau seorang muslim sadar ini, mendingan dia menghadapi resiko di dunia daripada terancam bangkrut di akhirat. Yang paling aman, jangan pernah berbuat dosa fahisah itu. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan saja, ini bayangkan. Bagaimana kalau yang dizolimi itu 278 juta rakyat? Selama 5 tahun, selama 10 tahun, rek arasup sorga ti panto mana? Saya kalau melihat ini, ya Allah, nararekat ini orang-orang ini. Korupsi dia di Jawa Barat, berarti dia harus meminta maaf pada sekian juta rakyat di Jawa Barat. Kalau prinsip Islam ini dilaksanakan, kosong itu suka miskin, gak ada orang korupsi. Gimana dia harus bisa menyelesaikan? Selesai dengan dia pergi umroh? Bisa selesai, Pak. Harus selesai dengan orang yang dia zalimi.
Ini mohon maaf ya, saya melihat mungkin dakwah kita ini sering tidak tuntas. Kenapa bisa tidak tuntas? Karena dakwah kita lain dengan dakwah di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul, orang berdakwah mencari yang didakwahi, Pak. Ke pasar-pasar, kemana dakwah gitu kan. Kalau sekarang kan dai diundang. Telepon, Ustadz bisa ngisi tanggal sekian? Oh bisa, kami tunggu ya Ustadz. Dakwah malah di amplopan deh. Maka yang diundang berharap diundang deh. Supaya diundang deh, maka janganlah suka cerita-cerita nu matak pikasieun. Sehingga banyak akhirnya dakwah kita itu lebih banyak hiburan. Supaya orang senang, dia bisa diundang lagi. Sehingga nanti ada istilah gini, itu Ustadz ya kalau berdakwah, bawaannya tuh sejuk ke hati itu. Sehingga saya walaupun ya sering berbuat dosa, tenang ke saya nate. Coba diundang lilah Ustadz itu. Tah, kalau Ustadz yang satu lagi, ya Allah, itu mau baru 5 menit. Udah bicara dosa, bicara neraka, bicara azab Allah, bicara ini. Pernah sekali saya dengar itu 3 malam saya gak bisa tidur. Cik usul ke panitia coret. Tong diundang di ta Ustaz radikal teman. Akhirnya dakwah gak tuntas. Nyata? Nanti kalau saya sampaikan gini, ada yang tersinggung. Ya pasti tersinggung. Rasulullah menyampaikan tersinggung sampai Rasulullah mau dibunuh. Pak. Berapa kali Rasulullah mau dibunuh itu? Yahudi 2 kali berusaha membunuh Rasul. Pasti tersinggung. Itu yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Masa patung disembah-sembah cek Rasulullah. Apa enggak tersinggung? Tersinggung. Harus siap menghadapi resiko itu.